Ya kan nggak mungkin kan dia pakai, gua logikanya kan nggak masuk, dia lagi makan tuh jantung, kenapa tiba-tiba dia pegang cobek? Harusnya dia mukulnya tuh pakai sendok dong, hal yang paling dekat sama dia. Tapi anehnya gini loh, kalau sendok itu lukanya nggak sampai tua gitu loh, itu luka sampai tua mungkin dari tempat makannya, sama orang zaman dulu kan dapur tempat makan kan deket banget tuh. Loh, Nah, dari mana lo tahu cobek itu bisa bikin luka sampai tua, i, sedangkan sendok kagak? Dari i, mana lo tahu? Emang ada standarnya apa? iya ada standarnya, Pukulan tapi kan sendok langsung nempel batunya kan dia kalau cobek. nempel batunya. Loh, Iya. sendok kan dari logam dan ujungnya tajam. Ujungnya nggak tajam sih, tapi lebih pipih dibandingkan batu. Tapi gue masih batu sih, cobek sih. Gue masih kekeh bahwa bekas luka itu bukan dari sendok, karena gue masih tetap yang mikirnya itu pasti cobek gitu kan, karena kalau sendok tuh kecil dan cenderung mudah buat ditangkis, sedangkan kalau cobek itu berat. Lo paham kan maksud gue? Iya, tapi kalau dari cerita aslinya itu kan ya centong nasi, sendok nasi gitu loh. Gak ada pakai cobek. Ya kan nggak apa-apa sih improvisasi pakai sendok. Iya, Kenapa harus tetap sama cerita aslinya pakai centong nasi atau Yaudah deh, gini aja deh, kita Ya, vote, aneh tuh, kita vote mana pakai apa ntar lebarnya, terserah deh. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau Diriwayatkan dalam cerita, hiduplah seorang putri raja yang maha bersinar bernama Mayang Gempi. Mayang adalah putri yang diperebutkan oleh banyak putra mahkota di kerajaan tetangga. Untuk menghentikan kegaduhan, dengan sangat terpaksa sang raja sengaja mengisolirkan putrinya di tengah hutan. Meski Gempi adalah gadis cantik dan manja, sopan, terampil dan anggun, ia ternyata juga termasuk putri yang bisa hidup di dalam berbagai bentuk keadaan. Kebahagiaannya cukup sederhana. Meski ia adalah anak seorang raja tersohor, ini dibuktikan dengan cara dia menikmati hidup keseharian. Di senja harinya, ia hanya menghabiskan waktu untuk memandangi matahari terbenam di daerah Banjir Kanal Timur atau minum es degan di flyover Wednesday Market. Saat hidup di hutan, ia sering menghabiskan waktunya dengan membuat konten ethnic forest vlogger, tutorial memasak, menenun, menyulam, merajut, kemudian dijualnya di platform jual beli online Shopee. Ia juga melakukan banyak kegiatan anggun kewanitaan pada umumnya. Selama tinggal di hutan, Gempi menempati gubuk di tepi jurang. Hingga suatu hari, benang tenun yang ia gunakan jatuh di dasar jurang. Terceletuk dalam sabdanya, "Barang siapa yang bisa mengambilkan benang itu, jika wanita akan dijadikan saudara, jika pria akan ia jadikan suami untuk menemaninya." Seperti senjata makan tuan, ternyata yang mengambil benangnya tak lain dan tak bukan adalah Tuman, anjing jenis Doberman. Semakin terperanjat, tanpa ia ketahui, Tuman adalah jelmaan seorang dewa yang akan berubah menjadi pria tampan layaknya Arya Saloka di sepertiga akhir masa bulan purnama. Singkat narasi, mereka menikah dan melahirkan seorang anak bernama Sangku Wirang. Hingga dewasa, Wirang tak tahu siapa ayahnya sebenarnya, mengingat waktu menjelmanya Tuman menjadi manusia adalah ketika sepertiga akhir bulan purnama saja. Selebihnya ia akan kembali menjadi anjing yang menemani hari-hari anaknya. Wirang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas. Ia sering mengisi harinya dengan berburu, meramu, serta mengeksis. Ia sering melakukan review makanan ibunya di platform live streaming Hanuna. Ia juga sibuk membuat kerajinan tangan dari kulit handmade berbagai bentuk. Di hari ulang tahun Mama Gempi, Wirang ingin memberi hadiah jantung rusa, mengingat Mama Gempi sangat suka dengan daging-dagingan. Kebetulan Mama Gempi adalah seorang penganut diet kepo. Namun naas, hampir 3/4 hari Wirang berburu namun tak menemukan hewan buruannya.
Karena putus asa, Wirang akhirnya membunuh Tuman, anjing yang setia menemaninya kemanapun Wirang berkelana. Naas baru tersadarlah Mama Gempi ketika selesai menyantap berbagai olahan jeroan saat birthday dinner telah usai. Ia menanyakan, kemanakah Tuman? Belepotan mencari jawaban, akhirnya Wirang mengaku bahwa jeroan olahan yang mereka santap adalah jeroan dari Tuman, anjing kesayangan keluarga. Mama Gempi speechless karena kecamuk, kecewa, berduka, dan emosi yang membara. Mama Gempi memukul jidat Wirang dengan sendok nasi. Wirang menerima pukulan itu. Karena Wirang masih tiada berekspresi, Mama Gempi mengambil cobek yang masih ada sambal bawangnya, lalu dihantamkan kembali ke jidat Wirang. Masih melongo tanpa ekspresi, akhirnya Mama Gempi makin menjadi dengan membuka sandal bakiaknya lalu dihantamkan lagi di jidat. Karena emosi saling membara, mereka berdua saling berlari pergi menenangkan diri. Wirang berlari membawa luka menganga. Mama Gempi berlari dengan membawa luka di hati. Dalam pelarian mereka, Mama Gempi bertapa di sebuah gua keramat. Dalam semedinya itu, Mama Gempi dikaruniai kecantikan sepanjang masa. Sebelumnya Mama Gempi berwujud bagai Desi Anyep Sari. Sekarang ia berwujud seperti Cinta Merana. Sedangkan Wirang tinggal di padepokan private seorang suhu tersohor yang mengajarinya ilmu kompleks dari ajaran Semar Mesem hingga diajarkan menjadi seorang content creator, gestur modeling, pelajaran saham, teknik perencanaan, dan konstruksi kapal, serta banyak yang lainnya. Waktu berlalu begitu cepat hingga suatu hari di dalam event Jenglot, event besar bagi pelaku UMKM clothing, Wirang bertemu Gempi saat menjaga stand pakaian dan handicraft produksinya. Karena sound system yang keras, ia tak seberapa mendengar suara percakapan Gempi. Akhirnya Wirang bergombal kepada Gempi dengan kalimat, "Suara sound systemnya kenceng banget ya, bisa pindah ke WA aja nggak?" Akhirnya mereka bertiktok mesra dalam kelanjutan asmara. Hingga tibalah mereka dalam romantisnya balada kasih. Saat Gempi membelai dan mengelus rambut Wirang, Gempi merasa ada yang aneh. Ya, keanehan bahwa ia telah berhubungan dengan anak kandungnya sendiri yang dibuktikan dengan luka di dahinya. Karena teori incest yang pernah ia baca di Instagram, ia lantas memutuskan Wirang secara sepihak. Berulang kali Wirang tidak terima, merasa semua tidak nyata. Penjelasan Gempi serasa hanya berbau alibi penolakan dalam bungkusan retorika. Seakan tak mungkin, karena Wirang ingat betul muka Mama Gempi sebelumnya sungguh berbeda dengan muka Gempi saat ini yang cantiknya lebih nyata daripada mamanya. Karena bagi Wirang kecantikan wanita hari ini adalah dari skincare, tidak mungkin ada sentuhan susuk apalagi anugerah harfiah dari hasil bersemedi. Tak ingin melanjutkan perdebatan, Gempi mau melanjutkan hubungannya dengan syarat. Gempi ingin Wirang membuatkannya kapal beserta danau untuknya. Bukan tanpa alasan. Di saat PPKM, Gempi ingin banyak waktu chilling di atas danau menikmati senja seperti senja di masa mudanya di flyover Wednesday Market. Lalu kapal yang nantinya dibuat akan ia gunakan sebagai stage pertunjukan Gempi Fashion Show agar memecahkan rekor baru. Tertantanglah Wirang. Ia mengerahkan segala kekuatan dan ilmu yang ia pelajari dulu untuk mengabulkan permintaan wanita pujaannya itu. Gempi ternyata wanita religius. Ia kekeh tak mungkin melanjutkan hubungan gila ini. Seraya dalam sendu, ia berdoa, Tuhan, kali ini aku hanya ingin memohon, tolong jaga dia, bahagiakan dia, hapus luka-lukanya, temukan dia dengan seseorang yang mampu membuatnya tertawa lebih lama dan tersenyum lebih indah, terlepas dari semua hal yang pernah kau izinkan untuk aku lalui bersamanya. Terima kasih. Sisanya terserah. Aku pasrah. I think Dang Sumbi is good mom. No matter how hate her with his son, she always praying and wishing the best on him.
Ajaib, Mentari hari itu muncul teramat awal. Merasa gagal dengan challenge yang diberikan wanitanya, dengan emosi Wirang mendepak kapal setengah jadinya, dan akhirnya terbalik. Lama-kelamaan kapal tengkurap itu terkubur tanah, bertumbuh rumput, dan berjalan dalam masanya hingga menjadi sebuah gunung. Dalam hidup bersama, cobaan utama seorang wanita biasanya adalah tentang bagaimana cara menghadapi luapan emosi sang pria. Sedangkan cobaan utama bagi sang pria adalah tetap berusaha untuk mendampingi serta kembali menyegarkan wanitanya saat dirundung rasa duka dan lara. Cinta itu emang rumit. Sebagian orang bilang jodoh itu cerminan diri. Sedangkan sebagian lagi berharap jodoh itu bakal melengkapi. Namun ternyata banyak hal di dunia ini. Meski memiliki banyak kecocokan yang sama, bukan berarti semua dapat berjalan dalam garis restunya.